warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa untuk usaha ataupun bisnis pemula yang lagi menjalani usahanya. Tetap semangat. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengalaman atau informasi. Ini sesuai juga dengan pengalaman yang saya lihat dan yang saya lakukan. Oke, tentang apakah itu? Ialah tentang hal yang tidak boleh sama sekali kita lakukan dalam dunia usaha ini, ataupun kita lagi menjalani usaha kita masih pemula dan modal kita sangat kecil. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel kami supaya saya ini semangat dalam membagi informasi kepada sahabat-sahabat usaha pemula semua dengan cara Oke, sahabat Gabu Family Business, tadi sudah saya sebutkan hal yang sangat tidak boleh kalian lakukan terhadap usaha kalian, dan jangan hal ini kalian anggap sepele. Ini demi kemajuan usaha kalian, khususnya untuk usaha pemula dan usaha yang masih bermodal kecil. Kenapa hal itu tidak bisa dilakukan? Dan apa hal itu? Oke, hal itu ialah ini adalah berkaitan dengan utang. Maksudnya bagaimana? Utang. Yang dalam arti yang saya maksud di sini ialah jangan kalian membiasakan konsumen itu berhutang di toko kalian. Kenapa sedemikian? Oke, karena kalian ini, kalau kalian sudah memanjakan konsumen hutang pada toko kalian yang jelas ada 3 aspek yang jadi pertimbangan. Yang pertama, kalian masih pemula. Kalau pemula itu tentu kita punya, kalian pemula belum mempunyai konsumen banyak dan modal kalian masih kecil misalnya. Itu kan salah satu yang jadi pertimbangan kita. Kenapa kita tidak boleh memanjakan konsumen berhutang kepada usaha kalian ataupun toko kalian sudah yang lagi kalian jalani. Misalnya kalian misalnya masih pemula nih, jadwal belanjanya misalnya secara rutin, misalnya seminggu sekali, misalnya belanjanya seminggu sekali, misalnya target belanja misalnya 1 minggu itu 5 juta misalnya. Oke, 5 juta kan. Kalian itu kan kalau pemula itu kan perputaran uangnya kecil, tapi dia lebih cepat ya kan. Dia perputaran uangnya memang kecil, tapi dia kan harus mau nggak mau dengan modal putaran 5 juta itu harus terus berputar. 5 juta misalnya kalian sering memanjakan konsumen kalian berhutang di toko. Ketika dia belanja misalnya datang ke toko, tiba-tiba ya dia bilang, Mas atau Bang ataupun Pak, saya mau beli ini, misalnya beli barang A atau barang B dan C misalnya kan. Setelah dia ambil barangnya, katanya ini saya bayar nanti 3 hari ke depan ataupun minggu depan. Oke, seperti itu ya kejadian. Memang kita harus lebih jeli sebagai usaha ini. Seperti itu katanya. Nanti dia besoknya berapa hari lagi datang lagi, katanya ngambil lagi barang. Mas, saya nih mau ambil barang, nanti masalah bayarnya disatukan dengan yang kemarin. Sudah berapa kali? Udah 2 kali dia berutang. Itu sangat fatal. Biasanya kalian misalnya kan barang memang habis di toko kalian, tapi kalian tidak ada pegangan uangnya. Itu yang mengakibatkan jadwal belanja kalian tadi yang kalian targetkan seminggu itu 5 juta, bisa-bisa 3 juta, malah bisa kurang. Karena uangnya tidak mutar, barang tidak ada di toko, stok barang habis, sedangkan kalian mau belanja lagi, duit tidak ada, karena masih ada sangkutan dengan konsumen kalian. Maka hati-hati bagi yang usaha pemula yang lagi menjalani usaha. Tapi ada satu solusi yang saya berikan kepada sahabat-sahabat semua. Apabila hal itu sudah terlanjur terjadi di toko kalian, ini ada tip ataupun trik yang harus kalian lakukan apabila kalian sudah terlanjur banyak, misalnya konsumen banyak berutang di toko kalian. Ini ada satu cara yang saya berikan, mungkin ini sering saya gunakan juga kan. Oke, ini adalah salah satu mungkin yang paling ampuh. Yang pertama seperti ini, kalau yang sudah terlanjur ya untuk usaha pemula ataupun yang bermodal kecil. Kalian kan kalau mereka berutang pasti kalian catat di buku agenda. Utang piutang misalnya kan. Dia kan belanja 1, 2, 3 kali. Nanti kalau dia belanja lagi ke toko kita, silahkan ditagih
Nah, diberitahukan misalnya di buku kalian ataupun di sama konsumen kalian, bilang tanggal sekian ini ada utang segini. Ini tahu minggu lalu bilang seperti itu aja. Kalian memang harus tegas terhadap konsumen. Ini kan demi kemajuan usaha kalian, karena hak otonom istilahnya, hak kita kepada konsumen. Karena kita sebagai pelaku ataupun sebagai pelaku usahanya, nah, kalian berhak menagih kepada konsumen. Misalnya sekian dari minggu sekian habisnya udah berutang sekitar 300.000. Nah, kalian langsung bilang, harus tega kalian ya kepada konsumen. Kalian bilang ini harus dilunasi dulu. Ini karena kalau utang lagi nanti akan menumpuk, akan banyak lagi utangan di toko saya. Dan kalian ceritakan pada konsumen, saya ini masih bermodal kecil, masih pemula. Bilang kalau saya terus seperti ini, maka saya tidak ada uang putaran untuk usaha saya ataupun untuk mengembangkan usaha saya atau untuk belanja barang lagi. Seperti itu kalian jelaskan. Memang kita sebagai pelaku usaha ini harus tegas kepada konsumen supaya ini demi kelancaran usaha kita. Oke, inilah cara satunya dengan menagih ketika konsumen tersebut datang lagi untuk berutang. Suruh lunasi dulu. Ini baru. Dan kedepannya hindari hal yang seperti itu. Jangan kalian lakukan karena ini akan berdampak sangat luar biasa. Bisa-bisa usaha kalian gulung tikar misalnya kan, atau bangkrut. Oke, cukup dulu hari ini bersama saya Bravo Family Business. Salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.